Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kembali lagi saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko. Jadi tugas kali ini tentang dampak dari risiko pada organisasi. Jadi dalam dampak manajemen risiko ini artinya bahwa merupakan suatu bahaya, sehingga dalam manajemen risiko ini paling awal itu terlepas daripada bahaya. Jadi manajemen risiko bahaya atau manajemen bahaya risiko sangat kaitannya dengan pengelolaan risiko yang dapat diasuransikan. Jadi risiko itu biasanya berdampak negatif. Nah, manajemen risiko bahaya ini atau bahaya risiko itu sangat berkaitan dengan masalah-masalah seperti masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Contohnya kita melakukan pencegahan kebakaran atau kerusakan properti dan konsekuensi dari produk yang cacat. Jadi risiko bahaya ini atau bahaya risiko dapat menyebabkan gangguan pada operasi normal serta mengakibatkan peningkatan biaya yang terkait peristiwa yang mengganggu. Jadi contohnya pencurian dan penipuan juga itu bisa menjadi risiko yang sangat berbahaya dalam sebuah perusahaan. Jadi teknik yang relevan untuk menghindari pencurian atau penipuan itu mencakup prosedur keamanan yang memadai. Jadi pemisahan tugas keuangan dan prosedur otoritas dan pendelegasian serta pemeriksaan staf sebelum kerja. Nah, yang berikut adalah risiko dan imbalan. Jadi risiko dan imbalan ini kita ketika sebuah organisasi menempatkan nilai pada risiko dengan cara ini, ia harus melakukannya dengan pengetahuan penuh tentang eksposur risiko. Ya, yang lebih penting harus dipastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup untuk menutupi eksposur risiko. Dengan kata lain bahwa eksposur risiko itu harus dikuantifikasi. Jadi sebuah bisnis, artinya bahwa sebuah bisnis dalam risiko dan imbalan ini, sebuah bisnis akan meluncurkan produk baru karena ia percaya bahwa keuntungannya yang lebih besar tersedia dari pemasaran produk baru yang berhasil. Dalam meluncurkan produk baru, organisasi akan menempatkan sumber daya pada risiko dengan karena telah memutuskan bahwa pengambilan risiko itu dalam jumlah tertentu adalah tepat. Nah, ini adalah salah satu bentuk operasi startup. Jadi ada garis horizontal dan vertikal, ada potensi, dewasa operasional, ada penurunan, ada pertumbuhan. Garis vertikal dan horizontal ini menunjukkan bahwa suatu bisnis yang operasi startup. Jadi operasi startup ini
adalah perusahaan yang baru dirintis. Jadi operasi startup ini belum terlalu maju, atau suatu perusahaan atau suatu bisnis yang belum lama. Jadi di operasinya belum lama, dengan kata lain bahwa perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan. Jadi dari bagan di atas artinya bahwa tidak semua aktivitas bisnis itu menawarkan keuntungan yang sama atas risiko yang diambil. Jadi aktivitas akan dimulai dari pojok kanan bawah atau eksposur risiko. Jadi sebagai operasi startup, nah dia berisikonya tinggi dan pengembalian rendah. Jadi saat bisnis berkembang, jadi kemungkinan akan bergerak ke tingkat pengembalian yang lebih tinggi, jadi untuk risiko yang sama. Nah, ini adalah fase pertumbuhan bisnis atau produk. Jadi saat investasi jatuh tempo, imbalannya mungkin tinggi, tetapi risikonya akan berkurang, dan pada akhirnya sebuah organisasi akan menjadi dewasa sepenuhnya dan bergerak menuju kuadran berisiko rendah, dan keuntungannya pun rendah. Jadi harapan nominal di pasar itu sangat matang, itu bahwa organisasi atau produk akan menurun. Nah, yang berikut adalah risiko dan ketidakpastian. Jadi risiko itu terkadang ada baiknya juga, dan itu ada buruknya juga. Jadi dikatakan risiko itu baik, sehingga dibutuhkan oleh perusahaan untuk meminimalisir atau mengantisipasi akan kerugian dalam perusahaan. Jadi risiko itu terkadang didefinisikan sebagai ketidakpastian hasil. Jadi ini berlaku untuk manajemen risiko pengendalian. Nah, jadi risiko pengendalian itu adalah yang paling sulit untuk diidentifikasi dan didefinisikan, tetapi sering dikaitkan dengan proyek. Jadi dalam risiko dan ketidakpastian ini bahwa berkaitan dengan proyek, bahwa tujuan keseluruhan dari sebuah proyek itu adalah memberikan hasil yang diinginkan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai spesifikasi. Karena risiko pengendalian menyebabkan ketidakpastian, dapat dianggap bahwa organisasi akan menghindari risiko ini. Jadi mungkin keengganan sebenarnya adalah potensi variabilitas dalam hasil. Jadi tingkat penyimpangan tertentu, potensi variabilitas dalam hasil. Jadi tingkat penyimpangan itu tertentu dari rencana proyek yang dapat ditoleransi, tetapi tidak boleh terlalu besar. Itu adalah risiko dan ketidakpastian. Nah, yang terakhir adalah sikap terhadap risiko. Jadi organisasi yang berbeda akan memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Nah, beberapa organisasi mungkin dianggap menghindari risiko, sementara organisasi lain akan agresif terhadap risiko. Sikap organisasi terhadap risiko akan tergantung pada sektor, sifat, dan kematangan pasar tempat organisasi operasi. Jadi untuk organisasi yang berada dalam fase startup atau organisasi suatu bentuk perusahaan yang baru dirintis, itu diperlukan sikap yang lebih agresif terhadap risiko daripada untuk mengorganisasi yang
sedang menikmati pertumbuhan atau organisasi yang matang di pasar yang matang. Jadi artinya bahwa ketika sebuah organisasi di pasar yang dikatakan matang dan mengalami kemunduran, nah, sikap terhadap risiko akan jauh lebih menghindari risiko. Itu sering dikatakan bahwa pengusaha terkenal tertentu sangat pandai. Jadi dalam memulai wirausaha, nah tidak dalam memulai wirausaha tetapi tidak sukses dalam menjalankan bisnis yang matang, itu sikap yang berbeda terhadap risiko itu diperlukan berbagai bagian siklus kematangan dalam sebuah bisnis. Jadi hanya cukup sampai di sini hasil yang presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.